Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Hidayah dengan NIM 2411010007. Saya akan mempresentasikan peta konsep dengan judul Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad, menurut riwayat Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW lahir di hari Senin pada 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun yang disebut dengan tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad ini diiringi dengan peristiwa-peristiwa besar, kejadian-kejadian yang sangat istimewa. Di antaranya adalah matinya api sesembahan orang-orang Majusi, di mana api ini tidak pernah padam selama ratusan tahun. Selanjutnya, akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Beberapa pakar menyebutkan, pertama, menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, bahwa Nabi Muhammad SAW penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Yang kedua, menurut Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berteriak di pasar dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, pertama sidik, amanah, fatwanah, dan baligh. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di mana dakwah ini dilakukan oleh Nabi kepada sahabat dan keluarga terdekat secara tatap muka dan dari hati ke hati. Beberapa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah melakukan dakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, di mana rumah ini terletak dekat dengan Bukit Safa, di mana banyak pengunjung atau banyak masyarakat di Bukit Safa tersebut. Nabi Muhammad SAW berhasil mengumpulkan 40 orang as-sabiqun al-awwalun. Lalu, Nabi melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini hampir selama 3 tahun. Kemudian, saat turunnya surah Al-Hijr ayat 94, di mana wahyu ini berisikan perintah untuk Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah mendapatkan perintah ini, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah. Dakwah ini dilakukan pada awal tahun keempat kenabian hingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dakwah ini dilakukan dengan berorasi tentang nilai-nilai ketuhanan, mengunjungi individu atau kelompok, dan mengirimkan surat. Kemudian, tantangan yang didapatkan oleh Nabi dan para pengikutnya, pertama, penghinaan, siksaan, serta ancaman yang didapatkan oleh Nabi dan para pengikut Nabi, kemudian tawaran harta, tahta, dan wanita, serta bujukan untuk saling bertukar sesembahan dan membujuk atau memprovokasi Abu Thalib. Kemudian usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pembinaan dalam bidang sosial, kedua, pembinaan dalam bidang ekonomi, yang ketiga, pembinaan dalam bidang agama, lalu yang terakhir adalah pembinaan dalam bidang pertahanan. Kemudian, penjelasan terakhir tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah dokumen perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mempersatukan berbagai golongan yang ada di Madinah. Piagam ini berisi perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban warga-warga Madinah. Piagam ini ada akibat adanya pertentangan yang dilakukan oleh berbagai golongan yang ada di Madinah. Lalu apa saja isi Piagam Madinah ini? Isi Piagam Madinah yang pertama adalah hak asasi manusia, lalu hak dan kewajiban bernegara, toleransi dalam beragama, kemudian kebebasan beragama, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, keselamatan harta benda, serta larangan untuk melakukan kejahatan. Baik, sekian presentasi tentang perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.